Investors. Selamat siang dan selamat hari Selasa. Semoga hari kalian menyenangkan dan berjumpa lagi di IM Daily News. Kali ini IM Daily News akan membawakan berita nasional, berita properti hingga update COVID-19 untuk menemani Anda hari ini. Dengan Stella dan Claris dalam IM Daily News. Pusat Grosir Tanah Abang Jakarta Pusat diserbu ribuan pengunjung pada Minggu 2 Mei 2021. Dilansir dari tribunnews.com, menjelang Lebaran 2021 ini, kepadatan sudah tampak di Jalan Jati Baru Raya dekat Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Para pengunjung tampak lalu lalang sambil membawa plastik berisi pakaian yang mereka beli untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Mayoritas, para pengunjung itu tak datang sendiri dan turut serta membawa kerabatnya, sehingga tampak para pengunjung berdesak-desakan sehingga tak bisa menjaga jarak satu sama lain. Bahkan tak sedikit pula pengunjung yang tak mengenakan masker dengan benar. Sekretaris DKI Jakarta, Marullah Matali menyebut pengunjung di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat pada Sabtu 1 Mei kemarin hampir 200% dari kapasitas. Hal ini kemudian yang melandasi Pemprov DKI dan aparat gabungan TNI Polri perlu melakukan kegiatan penegakan protokol kesehatan COVID-19 di Tanah Abang sekitarnya. Karena banyaknya pengunjung di Pasar Tanah Abang kemarin membuat petugas khususnya Satgas COVID-19 kewalahan. Secara terpisah, Kapolres Jakarta Pusat Kombes Hengki Haryadi mengatakan ada 1.000 personel dari aparat gabungan yang melakukan giat prokes di Tanah Abang dan sekitarnya pula. Di beberapa spot tampak warga berkerumun, bahkan pedagang dan pembeli banyak yang abai protokol kesehatan dengan tidak menggunakan masker. Beralih ke berita selanjutnya. Berita selanjutnya datang dari sektor properti. Meski pandemi COVID-19 belum usai, namun aktivitas transaksi rumah tapak atau landed house masih terus bergerak dinamis. Cushman & Wakefield Indonesia mencatat sepanjang tahun 2020, sebanyak 11.500 rumah terjual yang berasal dari 40 kawasan perumahan kelas real estate. Dilansir dari kompas.com, Director Strategic Consulting Cushman & Wakefield Indonesia Arif Raharjo menuturkan, untuk segmen menengah, rumah dengan harga 1,1 miliar rupiah hingga 1,6 miliar rupiah merupakan yang paling banyak dicari. Arif mengakui aktivitas penjualan rumah tapak sempat mengalami masa sulit pada masa awal pandemi sekitar Maret sampai Mei 2020. Aktivitas mulai berangsur membaik pada Juni saat pemerintah mulai melonggarkan PSBB. Menurut Arif, konsumen dengan motif investasi mengalami penurunan dibanding konsumen end user yang membeli rumah untuk ditinggali. Pembeli mayoritas dengan komposisi terbesar merupakan kalangan pasangan muda yang baru menikah dan generasi milenial. Nah, untuk berita selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Claris dalam IM International News. Hello everyone, welcome back to another episode of the Daily News. I'm your host Clarice and I will be talking about the international news of this week. Japan's Golden Week holiday period began in earnest on Saturday, but the first day of 5 consecutive vacation days was relatively quiet in major areas as measures against COVID-19 dissuaded many people from traveling. With Tokyo now under a third state of emergency following a resurgence of coronavirus infections, large shopping facilities remained closed and there were fewer people on the move for the annual holiday period, which began this year on Thursday. The number of rail and air passengers departing Tokyo on Saturday for other parts of Japan was still expected to be the highest for the holiday period and an increase from a year ago when a state of emergency covered the entire country. The European Union expanded its sanctions against Myanmar's military leaders and army-controlled companies ahead of a regional meeting to discuss the worsening crisis after army leaders deposed the elected government. The Council of the European Union's latest sanctions target 10 individuals and 2 military-controlled companies already subject to sanctions by the US,
Britain, and other governments. It is unclear if such moves are having any impact as the military escalates its efforts to crush opposition to its seizure of power. Last but not least, the news I have for COVID-19 this week is that a Japanese cruise ship returned to Yokohama port Saturday after a passenger tested positive for the novel coronavirus. The infected man in his 60s from Tokyo and a female family member who tested negative disembarked from Asuka 2 along with all other passengers and headed for Tokyo. According to cruise operator NYK Cruises and Loyal City officials, some 720 passengers and crew tested negative 1 week prior to the ship's departure on a 7-day domestic cruise, but the results of additional tests conducted just before the boarding on Thursday confirmed Friday afternoon that the man was positive. Thank you so much all for listening up till this point. Stay tuned for next week's episode, but in the meantime, remember to stay healthy, stay safe, and stay responsible. Thank you! Kasus positif COVID-19 bertambah 4.394 orang pada Senin 3 Mei 2021. Dengan demikian, total kasus positif di Indonesia secara kumulatif mencapai 1.677.274 kasus. Berdasarkan data dari covid19.go.id, dari jumlah tersebut sebanyak 3.740 orang sembuh per hari ini, sehingga secara akumulatif 1.530.718 orang telah dinyatakan sembuh. Sementara itu, kasus aktif atau pasien yang masih dalam perawatan maupun isolasi mandiri sebanyak 100.760 orang. Jumlah ini bertambah 510 orang dari data sehari sebelumnya. Sehingga jika diakumulasikan, kasus aktif di Indonesia saat ini hanya tersisa 6% dan sebanyak 91,3% orang telah sembuh dari total kasus keseluruhan. Tentunya jumlah tersebut harus perlu ditingkatkan lagi sehingga penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin bisa diminimalisasi. Pemerintah juga terus mengingatkan agar masyarakat turut membantu menekan kasus positif corona dengan melakukan langkah pencegahan penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Maka dari itu, untuk kalian semua yang sedang mendengar dan menyaksikan ini, diharapkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, melakukan physical distancing, dan tetap melakukan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Jangan lupa untuk taat vaksinasi COVID-19 dan dianjurkan untuk tetap stay at home. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa di IM Daily News berikutnya. Salam IM Community, I am smart, I am capable.